Persiapan seluruh umat manusia di planet bumi ini tanpa kecuali untuk menanti kembalinya Sang Mesias atau Tuhan kita Yesus Kristus ke bumi adalah tugas wajib manusia yang ingin menang. Tuhan menciptakan gunung-gunung dan bukit-bukit, lembah-lembah yang subur, menghijaunya aneka tumbuh-tumbuhan dan berjenis-jenis hewan, pemandangan pantai yang begitu indah. Dan catatannya adalah Tuhan akan kembali sesuai dengan janjinya kepada milik kepunyaannya yang telah Ia ciptakannya. Ada beberapa sejumlah blueprint atau cetakan biru yang seluruh umat manusia tanpa kecuali harus memperhatikan dengan seksama, yaitu persiapan kita dalam menunggu kedatangan Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Mengenai cetakan biru tersebut, saya mengajak saudara-saudara untuk membaca surat Rasul Paulus yang ditulis dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 21. Ayat 18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat yang ke-20, sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak berdalih. 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mengapa Rasul Paulus menuliskan penggalan teks yang nadanya miris seperti ini? Jawabannya adalah kekuatan dan keilahian Yesus Putra Tunggal Allah tidak terlalu nampak bagi orang-orang Roma saat itu atau di zaman Paulus. Subjudul dari penggalan teks Alkitab Perjanjian Baru tersebut yang baru saja kita baca ini adalah hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia, atau dalam bahasa Inggris, ungodliness and unrighteousness human being must be punished. Jika saudara belum paham apa arti kata fasik dan lalim, maka simak lagi atau dengar lagi bahwa ada 7 sifat alamiah manusia yang disebut fasik, yaitu 1. Sombong, 2. Dengki atau iri hati, 3. Mudah mencela, 4. Tinggi hati, 5. Kejam, 6. Pemberontak, dan 7. Tamak. Kalau tidak tahu tamak itu artinya rakus. Jika saudara hanya punya satu saja dari ke-7 sifat ini, saudara masih terkategori di dalam kata fasik. Sedangkan lalim artinya orang yang tidak pernah tahu sedikit pun tentang kebenaran. Itu yang disebut dengan kelaliman. Mengapa atau kenapa Tuhan Allah harus menghukum manusia fasik dan manusia lalim? Karena fasik dan lalim adalah musuh Allah. Jika atau bila kita menyimak nubuatan Nabi Yoel, tepatnya Yoel 3 ayat 2-3 dengan subjudul hukuman atas musuh-musuh Israel, maka saudara dapat menjawab pertanyaan ini dan masih banyak teks pendukung yang lain. Tapi sebaiknya kita menyimak terlebih dahulu Yoel pasal 3 ayat 2-3 yang berkata, Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka menceberai-beraikan ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena apa? Mereka membuang undi mengenai umatku,
menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Kita pasti bertanya dalam hati bahwa mengapa harus ada manusia fasik dan manusia lalim? Sebaiknya kita simak sejenak ketetapan awal Tuhan Allah atau Yahweh di Kejadian pasal 3 ayat 15 yang berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya." Dengan adanya ordonansi atau ketetapan ini, manusia lebih memilih fasik dan lalim daripada berusaha supaya berkenan kepada Allah. Mengapa? Supaya saudara mendapat gambaran yang cukup jelas mengenai premis ini, maka kita harus mengaitkannya dengan Wahyu 12 ayat 13 sampai dengan 17 yang berjudul Naga Memburu Perempuan Itu. Naga adalah sebutan lain kepada iblis atau setan. Sebaiknya kita menyimak dulu Wahyu 12 ayat 13 sampai dengan 17 yang berkata, "Dan ketika naga itu sadar bahwa ia dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu." Perempuan di sini adalah figuratif dari bangsa Israel sendiri yang melahirkan anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu adalah figuratif daripada Tuhan Yesus sendiri. Kepada perempuan itu atau kepada bangsa Israel diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang di padang gurun. Sayap dari burung nasar yang besar itu adalah kalimat figuratif terhadap perjanjian baru dan perjanjian baru lama yang kita sebutkan sayap dari burung nasar yang besar. Supaya apa? Supaya ia terbang di padang gurun. Padang gurun ini adalah figuratif daripada bumi ini secara keseluruhan. Lalu ular itu atau naga itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Air sebesar sungai itu adalah satu ajaran ke arah perempuan itu, artinya ke arah bangsa Israel, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ayat 16, "Tetapi bumi datang menolong perempuan itu." Bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Bumi yang dimaksud di ayat 16 ini artinya ajaran Tuhan Yesus itu sudah menyebar ke mana-mana di seluruh sudut dunia ini. Ayatnya yang ke-17, "Maka marahlah naga itu atau setan kepada orang Israel atau perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain." Keturunan yang lain di situ penjelasannya lengkap di ayat yang ke-17, yaitu yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apa akibat dari pengikut ajaran naga atau ular yang disebut sebagai air sebesar sungai di Wahyu pasal 12 yang kita baca tadi? Ketika saudara sampai dengan membaca dan memperhatikan dan merenungkan Wahyu 16 ayat 13 sampai dengan 16, maka semua yang mendengar ulasan ini jelas akan paham. Oleh karena apa? Oleh karena ada hubungan mengait antara nubuatan Nabi Yoel dan Nabi Zakaria. Lalu, apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu 16 itu? Kita harus memperhatikan bahwa ada 3 mulut yang disebutkan di ayat 13, lengkapnya berbunyi, "Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak." Naga jelas artinya iblis. Mulut binatang artinya mulut raja atau pemimpin-pemimpin masyarakat. Dan dari mulut nabi palsu itu kita semua sudah tahu bahwa itu adalah pembimbing ajaran sesat. Ayat 14, "Itulah roh-roh setan." Sudah jelas
yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Artinya membuat mujizat juga ya. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Berarti ketentuan yang ditetapkan Tuhan Allah di Kejadian pasal 3 ayat 15 di Wahyu 16 ini adalah implikasi atau pelaksanaannya seperti itu. Ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Pakaian di sini adalah figuratif daripada orang yang harus tahu banyak tentang kebenaran. Kebenaran itu difiguratifkan dengan kata pakaian, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu kembali merujuk lagi kepada ayat ke-13, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Perlu diingat dan harus dicatat sekarang bahwa nama tempat yang disebut Armageddon di Wahyu 16 ayat 16 inilah ketetapan Kejadian 3 ayat 15. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya, terselesaikan di tempat ini. Kita harus tahu sekarang bahwa cara penyelesaiannya bagaimana. Kita melihat kepada nubuatan Nabi Zakaria, tepatnya Zakaria 12 ayat 2 sampai dengan 3. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu. Pasu itu artinya satu tempat berkumpulnya orang untuk minum-minum atau berbuat sesuatu, namanya pasu, yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Kapan ini terjadi? Belum terjadi, karena ini rencana Bapa Tuhan Allah sendiri. Sang Anak juga tidak tahu. Ayat ketiga, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya di tempat ini. Nya di ayat ketiga dari Yoel 12 merujuk kepada siapa? Kita harus menyimak lagi secara cermat dan teliti Zakaria pasal 14 ayat 2 sampai dengan 4, dan saat itu saudara akan tahu nya itu siapa. Ayat 2 dari Zakaria pasal 14, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi catat baik-baik, selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Ayat 3, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Nya di situ merujuk kepada Yesus sebagai putra Allah. Ayat yang keempat, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Perhatikan secara cermat saudara-saudara, Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Berbicara tentang gunung atau bukit bergeser, itu berarti catatannya adalah terjadi satu gempa bumi yang skala Richternya di atas 10. Kalau di bawah 10 gunung tidak akan bergeser. Satu catatan penting sebagai uji petik atau uji faktual, yaitu kakinya berjejak di Bukit Zaitun. Apakah saudara-saudara masih ingat?
Atau pernah membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8 dengan subjudul Yesus terangkat ke surga? Ada tawaran dari semua yang hadir di tempat itu untuk nasib bangsa Israel dengan kalimat, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan Yesus, Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Lalu apa yang kita harus perbuat pada kesempatan jawaban seperti ini? Ayat 8. Tetapi kamu harus dan akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini tugas kita supaya kita menang, seperti Dia yang akan ditetapkan untuk menang. Di tempat manakah Ia mengatakan kalimat ini? Yaitu di Bukit Zaitun saat Ia terangkat. Perhatikan ayat 10 dan 11 dari Kisah Rasul pasal 1 sebagai uji faktual. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Berarti antara Zakaria 14 ayat 4 dan Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11 tersambung secara bertalian erat. Lalu apa yang kita harus buat supaya kita juga turut menang seperti Yesus yang sudah menang? Yesus adalah gambaran atau figur pemenang, saudara-saudara. Bukan Dia sudah menang berarti kita juga turut menang. Tidak. Kita harus berjuang supaya kita juga menang seperti Dia yang sudah menang. Wahyu 3 ayat 5 yang berkata, Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-malaikatku. Ayatnya yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Bagaimana caranya supaya saudara juga jadi pemenang? Ikutilah ulasan saya setiap hari Rabu dalam video saya yang berikutnya. Tuhan beserta kita. Amin.